Bismillahirrahmanirrahim. Hablum minallah adalah perbuatan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 112 yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, makna dari ayat tersebut ialah perjanjian dari Allah, yaitu masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nah, dan yang berkaitan dengan ayat tersebut juga, hubungan dengan Allah juga tidak terlepas dari akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu mentauhidkan Allah, gitu kan. Itu adalah salah satu akhlak yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, gitu kan. Selanjutnya, dalam berhubungan dengan Allah itu tidak terlepas dari kaidah-kaidah yang ditetapkannya. Di antaranya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhusnuzon, gitu kan. Karena berbaik sangka terhadap Allah merupakan salah satu akhlak terpuji kepadanya. Dan juga zikrullah, senantiasa mengingat Allah, gitu kan. Dan juga sholat, gitu. Karena itu semua adalah asas dari setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan pertanda hubungan antara hamba dengan penciptanya pada setiap saat dan tempat, gitu kan. Nah, itu sekilas membahas tentang hablum minallah. Dan yang kedua adalah hablum minannas, yaitu perbuatan manusia, yang dimana seorang muslim tidaklah cukup membangun hubungan baik dengan Allah saja, tetapi harus pula membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, hubungan ini adalah konsekuensi tak terhindarkan dari interaksi dengan sesama manusia, karena kita membutuhkan bantuannya, gitu kan. Hadis yang meriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW telah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, tentu saja hablum minannas ini erat kaitannya dengan akhlak terhadap sesama. Akhlak merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individu setiap muslim. Menurut Muhammad bin Abdullah menyebutkan bahwa di antara akhlak terpuji adalah bergaul secara baik dan berbuat baik kepada sesama. Contohnya yaitu berlaku adil, rendah hati, jujur, dermawan, tawakal, ikhlas, bersyukur, sabar, dan takut kepada Allah. Itu semua salah satu perbuatan manusia. Batasan pemikiran Tuhan. Ada beberapa pemikiran dari berbagai aliran ilmu kalam yang sedikit mengalami perbedaan. Namun, semua dalam aliran ilmu kalam berpandangan bahwa Tuhan juga melakukan perbuatan yang dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Misalnya, pada aliran Mu'tazilah, sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ini bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk, tetapi perbuatan buruk tidak Ia lakukan karena Tuhan mengetahui keburukan perbuatan buruk itu. Malah, di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan tidaklah berbuat zalim. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh aliran Mu'tazilah ini untuk mendukung pendapatnya adalah Surat Al-Anbiya ayat 23 dan Surat Ar-Rum ayat 8. Menurut Abdul Al-Jabbar mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk tentang Tuhan tidak akan ditanya mengenai perbuatannya. Menurutnya juga bahwa Tuhan hanya berbuat yang baik dan Dia maha suci dari perbuatan buruk. Sedangkan dalam ayat terakhir menurut Abdul Al-Jabbar mengandung petunjuk bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan melakukan perbuatan buruk dengan dasar pandangan yang seperti itu. Kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa Tuhan mempunyai kewajiban melakukan perbuatan baik dan terbaik. Adapun aliran Maturidiyah dan Samarkand yang juga memberikan batas kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.
berpendapat bahwa Tuhan hanyalah menyangkut hal yang baik saja bagi manusia. Sementara itu, aliran kalam tradisional berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Demikian, Asy'ari berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak bersifat wajib karena Tuhan berbuat sekehendaknya. Selain dengan pandangan Asy'ariyah, di atas Maturidiyah, Bukhara juga menganut paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Basdawi, Tuhan mestilah menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Namun, di balik itu, bagi orang yang berdosa besar, bukan tidak mungkin Tuhan membatalkan ancaman untuk memberikan hukuman kepadanya. Secara bahasa, wahdatul wujud diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri atau tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti adalah kesatuan wujud. Wahdatul wujud menurut Hamzah Mansuri bahwa disebut wujud itu karena hanyalah satu walaupun kelihatannya banyak. Wujud yang satu itu berkulit dan berisi, atau ada yang mazhar, kenyataan lahir, dan ada yang batin, ataupun semua benda ini sebenarnya adalah merupakan pernyataan saja daripada wujud yang hakiki. Sementara kalangan ulama klasik mengartikan wahdatul wujud sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain itu, kata wahdat digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, substansi hakikat dan format bentuk, antara yang tampak lahir dan batin, antara alam dan Allah. Karena alam dari segi hakikat qadim dan berasal dari Tuhan, pengertian wahdatul wujud yang terakhir itulah yang digunakan para sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Pemahaman seperti di atas selanjutnya membawa kepada timbulnya paham bahwa di antara makhluk dan Tuhan sebenarnya satu kesatuan dari wujud Tuhan, dan yang sebenarnya adalah wujud Tuhan itu, sedangkan wujud makhluk hanya bayangan atau fotokopi dari wujud Tuhan. Dengan demikian, alam ini merupakan cermin dari Allah. Pada saat dia ingin melihat dirinya, dia cukup melihat alam ini. Dalam Fusuh Al-Hikam sebagai dijelaskan oleh Al-Qaisaini dan dikutip Harun Nasution, fana wahdatul wujud ini antara lain terlihat dalam ungkapan wajah sebenarnya satu, tetapi jika engkau perbanyak cermin, ia menjadi banyak. Tuhanlah sebenarnya yang mempunyai wujud hakiki atau wajibul wujud. Sementara itu, makhluk sebagai yang diciptakannya hanya mempunyai wujud yang bergantung kepada wujud yang berada di dirinya, yaitu Tuhan. Yang mempunyai wujud sesungguhnya hanyalah Allah. Dengan demikian, yang sebenarnya hanya